Dalam episode ini saya akan melanjutkan pemaparan psikoanalisa menurut pandangan Harry Stack Sullivan. Harry Stack Sullivan mengemukakan bahwa proses perkembangan manusia, proses perkembangan kepribadian manusia itu meliputi 7 fase utama, yaitu infancy, childhood, juvenile, pre-adolescence, early adolescence, late adolescence, dan adulthood. Infancy adalah periode infant. Jadi sebelum masa kanak-kanak, mulai dari lahir sampai menjelang masa kanak-kanak. Dalam periode infant ini, masa yang anak kecil sekali, seorang anak, seorang manusia itu menjadi sangat dependent. Dia sangat bergantung pada ibunya, dia sangat bergantung pada orang lain, dan dia belajar untuk berkomunikasi baik secara verbal maupun nonverbal. Dia belajar berbahasa dan dia belajar apa arti tatapan mata, apa arti senyuman, apa arti sentuhan. Ini masa-masa yang merupakan masa-masa yang sangat sensitif, sangat kritis pada masa anak-anak awal. Berikutnya adalah masa kanak-kanak yang kita kenal sebagai masa kanak-kanak, mulai dari sekitar usia 2 tahunan sampai usia 5, usia 6 tahun. Yaitu dikenal sebagai childhood, di mana seorang anak itu belajar reciprocal tenderness atau kelembutan mutualistik atau kelembutan timbal balik untuk merasakan kasih sayang ini. Dan kelembutan ini juga disertai dengan dramatisasi dan preokupasi. Seperti misalnya ibu memeluk anaknya, mencium, membelai, memberikan kasih sayang kepada anaknya. Tidak hanya menempelkan pipi kiri dan pipi kanan, tetapi dengan memeluk erat misalnya. Itu termasuk dramatisasi. Dan anak yang merasakan kehangatan ibu itu juga sangat terokupasi, sehingga dia akan mencari mamanya dari waktu ke waktu. Ini termasuk di dalam childhood. Kalau ini tidak tercapai, kalau ini tidak ada, bad mother, atau bahkan kalau ibu terlalu keras bicara pada anak, maka itu juga akan melahirkan dramatisasi. Anak menjadi sangat takut, anak akan menjadi sangat terancam. Inilah yang dikenal sebagai reciprocal tenderness atau kelembutan timbal balik atau kelembutan mutualistik. Pada perkembangan berikutnya dikenal sebagai perkembangan juvenile. Juvenile itu adalah pada usia sekitar 5-6 tahun sampai 8 tahun. Di sini adalah periode peer, periode teman sebaya. Kenapa demikian? Karena anak-anak ini mulai masuk sekolah. Dia tidak hanya mengenal orang tuanya, dia tidak hanya mengenal saudaranya di dalam rumah, tetapi dia mengenal lingkungan sosialnya, lingkungan sebaya. Dan di dalam lingkungan sebaya ini, dia mulai mengenal apa yang dikatakan oleh Sullivan sebagai the chum. Kalau di dunia kita mungkin dikenal sebagai cinta monyet. Jadi mengenal seseorang dengan seks yang berbeda dan merasa pasangan dan merasa cocok satu sama lain. Ini adalah periode juvenile antara 5-6 sampai 8 tahun. Di atas itu selanjutnya dikenal sebagai periode pre-adolescence atau periode pra-remaja. Periode pra-remaja ini antara 8 sampai katakanlah 12 tahun. 8 sampai 11 mungkin. Di mana
terbentuk unselfish love, terbentuk kasih sayang yang sama sekali tidak selfish. Cirinya bagaimana? Cirinya adalah ketika anak-anak ini berbagi satu sama lain, mereka berbagi dengan ketulusan hati. Misalnya bagi roti, bagi makanan, aku bagi kamu. Dia tidak minta untuk diberikan imbalan. Dia tidak diberikan dibayar, tetapi mungkin juga barter. Aku bagi kamu ini, kamu bagi aku itu dong misalnya. Dan itu dilakukan dengan ketulusan hati. Ini dikenal sebagai the unselfish love period pada masa pre-adolescence. Lalu memasuki masa early adolescence atau masa remaja awal. Di dalam kajian-kajian psikologi perkembangan, remaja awal ini berada pada usia sekitar 12 sampai 15 tahun, menjelang 15 tahun. Early adolescence itu ditandai dengan bangkitnya pubertas. Ada puberty dan eruption of genital interest. Mereka terpikat dengan gender yang lain. Dan pada perkembangan sekarang, early adolescence ini muncul menjadi lebih awal. Karena istilah puberty itu juga terkait dengan istilah pubescent. Pubescent adalah misalnya tumbuhnya rambut di wilayah kemaluan. Itu terjadi pada anak-anak usia di bawah 12 tahun bahkan. Karena terjadinya perkembangan gizi, perkembangan kesehatan yang semakin cepat pada dewasa ini. Lalu diikuti dengan late adolescent atau perkembangan remaja akhir. Perkembangan remaja akhir ini berada pada kisaran 15-16 sampai usia 18. Bisa sampai 19. Ada yang mengatakan sampai usia 20-an. Ya. Dan ini di dalam late adolescent ditandai dengan adanya intimacy, keinginan untuk melakukan hubungan intim. Dan pada proses maturasi, keinginan melakukan hubungan intim ini mungkin masih pada tahap awal, juga disertai rencana untuk hidup ke masa depan. Belum tentu terjadi, tetapi rencana ini sudah mulai disusun. Seandainya saya hidup bersama dengan dia, saya nanti punya rumah, saya nanti kerja apa, dan seterusnya. Ini adalah intimacy. Tetapi pada saat yang bersamaan juga, gairah seksual itu bergejolak, dan ini menimbulkan apa yang dikenal sebagai nafsu, yaitu lust pada masa late adolescent. Baru setelah itu diikuti masa kedewasaan, dikenal sebagai masa adulthood. Di dalam masa adulthood, ciri khas dari maturasi, kematangan, dan kedewasaan ini adalah establishing love, menetapkan cinta, menetapkan kasih sayang, bersepakat untuk hidup bersama, bersepakat untuk katakanlah untuk hidup sampai mati bersama, berjanji sehidup semati, dan seterusnya. Ini dikenal sebagai establishing love. Bukan berarti ini harus terlaksana, banyak juga yang tidak bisa melaksanakan ini. Tetapi rencana ini muncul di benak para individu. Establishing love. Benak para individu, alam pikiran mereka, kita kenal sebagai the cognitive functioning. Dalam pandangan Sullivan, perkembangan kognitif terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama adalah protaksik, yang kedua parataksik, dan yang ketiga adalah sintaksik. Pada perkembangan protaksik, seperti layaknya teori dari Sigmund Freud, perkembangan ini bersifat primitif dan terkait dengan zona-zona tertentu pada tubuh individu. Jadi perkembangan protaksik itu bersifat primitif. Kalau primitif apa? Mencari kesenangan dan mencari kepuasan. Oleh karena itu, dia menikmati kepuasan apabila misalnya saja bersentuhan dengan ibunya. Ini masih pada dunia anak-anak. Dia mengalami kepuasan menggenggam sesuatu.
Dia mengalami kepuasan ketika dia mengisap sesuatu, memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Ini masih dalam periode protaksik. Kalau tidak ada puting susu ibu, dia memasukkan tangannya ke dalam mulutnya. Atau dia memasukkan benda-benda lain, sehingga ini memang harus diwaspadai, karena jangan sampai dia salah memasukkan benda kemudian tertelan. Karena ini dia belum tahu apa benda itu. Dia hanya menikmati ada sesuatu yang masuk ke dalam mulutnya. Ini adalah periode protaksik. Periode parataksik adalah periode pre-logical atau pra-logis tentang cause and effect, tentang sebab akibat. Di antaranya ada yang melahirkan distorsi. Nah, ini yang periode yang harus diwaspadai dalam periode parataksik. Misalnya seperti kalau seorang ibu sedang mengasuh anak, anaknya nggak mau tidur, mengatakan nanti dimakan kucing atau nanti digigit kucing. Anak ini berada di dalam periode parataksik dan dia membangun hukum asosiatif sebab akibat. Sehingga kalau dia tidak tidur, dia akan digigit kucing. Oleh karena itu dia akan mengalami ketakutan, generalisasi ini namanya. Dia akan mengalami ketakutan kepada hewan kucing. Karena hewan kucing itu mengancam tidurnya dia. Pada suatu saat dia menjadi justru tidak bisa tidur karena mendengar suara kucing. Ya. Ini periode parataksik, ini periode sebab akibat dan seringkali tidak diwaspadai sehingga menimbulkan ragam distorsi, salah arti. Kalau yang nggak salah arti, misalnya saja hati-hati main di hujan nanti kamu kebasahan. Tapi tidak serta-merta nanti kalau kena hujan kamu sakit. Ya, ini juga menjadi periode parataksik sebetulnya. Ada yang benar, ada yang tidak benar. Ada yang main hujanan tapi nggak pernah sakit gitu. Tapi kalau yang jelas main hujanan basah, iya memang. Jadi ada hubungan sebab akibat yang benar dan ada hubungan sebab akibat yang belum tentu benar. Bisa juga keliru. Perkembangan kognitif yang lebih lanjut adalah perkembangan kognitif yang dikenal sebagai sintaksik. Jadi kalau pertama tadi protaksik, kedua parataksik, ketiga adalah sintaksik. Sintaksik ini adalah memvalidasi pengalaman. Benarkah ini demikian? Jadi seseorang itu perlu memvalidasi pengalamannya, pengalaman-pengalaman penghayatan. Benarkah saya lihat demikian? Apakah ini menyebabkan saya demikian? Apakah betul kalau saya bermain hujan itu kemudian saya sakit? Pada kenyataannya saya bermain hujan saya tidak kena sakit. Jadi tidak benar hujan itu menimbulkan sakit. Saya sakit itu karena mungkin saya kelelahan, mungkin karena sistem pertahanan tubuh saya sedang drop, lalu kena terpaan udara yang berat sehingga mengalami hal tersebut. Ini dilakukan dengan menyimpulkan seperti itu, dikenal sebagai perkembangan kognitif yang lebih kompleks tentu, yaitu perkembangan kognitif sintaksik. Dalam perkembangan kognitif sintaksik ini juga berkembang simbol-simbol, tidak hanya simbol bahasa, tapi simbol-simbol yang lain. Misalnya uang sebagai simbol power, bahkan gambar itu sebagai simbol tertentu. Seseorang menggunakan amulet, seseorang memakai dalam tanda petik jimat, ini adalah simbol saya, atau seseorang memakai tanda simbol kasih sayang saya, membawa kalung dari kekasihnya, ini merupakan bentuk simbol. Dan itu berkembang di periode sintaksik. Saya akhiri paparan dari Sullivan, saya akan melanjutkan pandangan psikoanalisis yang lain dalam episode berikutnya.